Saudara yang terkasih, kami sangat menyadari semakin hari persoalan hidup ini bukannya semakin berkurang, malah semakin kompleks. Terkadang gelombang dan guncangan hidup terlalu deras, sehingga rasa takut dan putus asa sering menghantui. Kami dari Yayasan Jumatidahan GKPS Batam mencoba hadir di tengah-tengah saudara dan menyapa saudara-saudara sekalian melalui acara Sapaan Kasih. Selamat malam pemirsa Batam TV di rumah. Sapaan Kasih malam ini dengan topik peduli terhadap penderitaan sesama bersama Bapak Pendeta JH Haloho. Selamat malam Pak. Selamat malam Pak. Peduli ini adalah satu kata yang senantiasa cukup menarik kita dengar. Peduli terutama terhadap penderitaan orang lain. Nah, banyak kita peduli terhadap orang lain, tetapi ada balas jasa daripada peduli itu. Sementara banyak orang menderita tidak menerima bantuan atau topangan daripada orang lain. Pertanyaannya, kenapa bisa terjadi demikian, Pak? Semua orang tidaklah punya nasib yang sama. Semua orang punya kebaikan di dalam hidupnya. Maka orang bangun pagi, bekerja sepanjang hari, tapi yang diperoleh juga tidak bisa mencukupi kebutuhan hidupnya. Tapi yang menjadi persoalan, ketika ada orang yang peduli terhadap sesama, saya kira ini adalah menjadi suatu berkat. Yang sebaliknya juga, orang yang diperdulikan oleh orang lain, kita rasakan bahwa ini juga menjadi suatu topangan, bahkan suatu tongkat bagi dia, sehingga dia tidak berhenti pada penderitaan yang begitu saja, tapi dia akan merasa bahagia ketika ada orang yang peduli terhadap dia. Ketika kita berbicara peduli terhadap yang lain, kata sederhana yang boleh kita katakan bahwa inner life-nya itu sangat indah. Jiwa terdalamnya itu sangat indah ketika itu dia berikan untuk orang lain. Maka ketika ada istilah kepedulian terhadap sesama, ini barangkali bukan hanya sekedar simbol, tapi ini adalah menjadi suatu aktivitas di dalam kehidupan ini. Artinya dia tahu untuk memberikan yang terbaik, bahwa dia juga sudah menerima yang terbaik, sehingga kepedulian ini bisa dikembangkan begitu Pak. Ya, kira-kira menurut pendapat Bapak, bagaimana kita mengantisipasi atau menindaklanjuti masalah peduli ini? Karena ini kan juga harus ada dorongan dari pihak lain. Kira-kira bagaimana menurut pandangan Bapak? Kalau kita memang mau jujur, memang hidup kita masih serba terbatas. Bahkan ketika kita mau peduli, kepedulian kita juga masih terbatas. Artinya, itu belum seberapa dari yang seharusnya kita lakukan. Maka dengan keterbatasan ini, kita mau sebenarnya untuk tetap semakin mau belajar melalui proses-proses yang terjadi di dalam kehidupan ini. Proses yang terjadi di dalam kehidupan ini untuk boleh peduli terhadap yang lain, ini juga saya kira tidak terjadi secara otomatis. Maka pernah ya menjadi suatu diskusi yang katanya seperti ini. Bagaimana kita bisa membedakan siang dan malam? Maka sang narasumber bertanya kepada peserta, bagaimana kita bisa membedakan siang dan malam? Peserta menjawab, ketika siang, kuda dan lembu kita bisa bedakan. Sementara kalau malam, antara kuda dan lembu, itu kita tidak bisa bedakan. Narasumber mengatakan, itu tidak benar. Kalau begitu apa persoalannya? Kalau begitu, kalau siang, kita bisa melihat yang mana pohon nangka, yang mana pohon jeruk. Itu juga tidak benar. Tapi yang benar bagaimana? Kalau siang atau malam, kalau dengan melihat laki-laki, kita melihat bahwa itu adalah bapak kita. Sebaliknya, kalau siang kita melihat wanita, itu adalah ibu kita. Maka untuk membedakan siang dan malam,
atau seperti yang kita katakan tadi, adalah dari hati kita yang terdalam. Dengan hati yang terdalam ini adalah kepekaan. Berarti ketika ada orang yang ditolong, itu adalah bapak kita, itu adalah ibu kita, bukan yang lain. Maka ketika itu adalah menjadi saudara dan sahabat kita, maka kita tidak ragu dan tidak perlu punya perhitungan apa yang boleh kita lakukan. Dengan cara dan sistem seperti ini, kita boleh kembangkan saling menolong, karena ini adalah ciri khas daripada kita. Artinya peduli itu bukan hanya di antara yang dikenal, tetapi dengan yang tidak dikenal atau tidak hanya punya hubungan dengan yang lain juga seperti itu barangkali Pak ya. Dalam komunitas dunia sekuler, maka dia harus menjadi lebih global. Ketika pertolongan dan kepedulian kita hanya di antara sesama, maka memang kita masih kerdil, artinya perbuatan kita juga masih lokalisir. Tapi baik kita berpikir secara lokalisir, tapi mari kita berbuat dan peduli secara lebih luas, yaitu dalam komunitas yang lebih global. Itu yang diharapkan sebenarnya. Nah, dengan sistem yang seperti ini, kita mau bahwa konteks pertolongan atau kepedulian kita tidak secara inklusif, tapi kita mau dirasakan oleh semua pihak, dirasakan oleh semua orang, tanpa memandang suku, tanpa memandang agama, bahkan tanpa memandang warna kulit. Karena kepedulian kita sebenarnya adalah untuk saling menyenangkan orang lain. Bukan seperti istilah sekarang, ada istilah SMS. Senang melihat orang susah, dan susah melihat orang senang. Jauhkanlah ini, marilah kita tumbuh kembangkan sikap kepedulian, karena ini adalah ciri khas kita. Baik, terima kasih Pak. Pemirsa Mantap TV, itulah tadi bagaimana kita supaya peduli terhadap penderitaan orang lain. Selamat malam.
Jembatan TV, Jembatan Hati.